Sobat muda, jumpa lagi bersama saya dengan Aing Li di video tutorial Cakar Media. Kali ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda pengguna baru atau disebut dengan newbie, pengguna program perangkat lunak Microsoft Excel atau disebut juga sebagai program pengolah angka. Oke, langsung saja di sini. Bagi Anda yang ingin mengetahui lingkungan kerja bagian Microsoft Excel, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya lingkungan kerja pada Microsoft Excel 2010 dan cara kerjanya. Oke, bagian yang pertama, di sini kita lihat ada urutan huruf A, B, C sampai dengan seterusnya, dan angka 1 sampai dengan seterusnya. Nah, untuk urutan huruf A, B, C ini disebut dengan kolom, ya, disebut dengan kolom, dan urutan 1 sampai dengan seterusnya ini disebut dengan row atau baris. Dan berikutnya di sini ada name box. Ya, name box ini fungsinya adalah untuk mengetahui isi dari alamat sel. Nah, ini ya. Apa sih sel itu? Nah, yang saya klik ini namanya sel. Ini disebut dengan sel. Ini pertemuan antara baris dan kolom. Jadi sel ini disebut sebagai pertemuan antara baris dan kolom. Berikutnya bagian interface yang selanjutnya itu ada sheet ya. Ini disebut sebagai halaman lembar kerja pada Microsoft Excel, disebut sebagai spreadsheet. Spreadsheet 1 dan sheet 2 dan sheet 3. Dan kita juga bisa menambahkan lembar halaman kerja kita pada insert worksheet dengan cara klik ini atau dengan cara menekan tombol kombinasi Shift plus F11. Ya, saya akan klik, dia akan menambahkan halaman kerja baru. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada sel A1. Kita bisa lihat pada name box di sini ya, alamatnya. Jika saya klik di sini maka alamat tersebut name boxnya adalah A1. Jika saya klik di sini maka sel tersebut ada di K9. Lihat pada berwarna ini ya, pada bagian kolom yang berwarna ini merupakan alamat sel K dan baris 9. Nah, ini selnya. Oke, lanjutnya adalah, nah, jika saya seleksi sel tersebut, ini disebut sebagai range atau rank ya. Disebut sebagai range atau rank. Cara menyeleksinya seperti ini ya. Klik, geser, tahan. Berikutnya di sini ada formula bar. Ya, formula bar ini fungsinya untuk input ya. Fungsi untuk menginput. Contohnya saya menginputkan huruf A dan angka 1 seperti ini. Nah, di mana formula ini juga sifatnya adalah sebagai untuk mengetahui isi dari objek atau teks angka yang ada di dalam sel ini, begitu ya. Nah, sebenarnya berapa banyak jumlah dari kolom yang terdapat pada Microsoft Office Excel 2010 ini? Berapa? Kita bisa lihat dengan cara menekan tombol Ctrl dibarengi dengan arah panah ke kanan. Kita bisa lihat ya jumlah dari kolomnya XFD dan berapa banyak jumlah baris yang terdapat pada Microsoft Excel 2010 ini. Caranya sama, Ctrl tekan, ditahan, dan arah ke bawah seperti ini ya. Nah, ini banyaknya jumlah kolom dan baris. Oke, seperti itu. Nah, cara penggunaan untuk menggunakan Microsoft Excel ini, yang pertama kita bisa menempatkan, contohnya saya mengetikkan sebuah judul laporan
pekerjaan siswa. Oke, di sini saya ini mengetik pada kolom A1 ya, atau disebut dengan sel A1 seperti ini. Maka di formula tersebut akan terlihat seperti ini juga, sama ya. Nah, berikutnya saya mengetik lagi di kolom, di sel B1 ya, di sel B1 laporan pekerjaan rumah contohnya. Nah, pasti bagi yang pemula ini sangat membingungkan ya. Kenapa ini bagian yang ini terpotong ya? Karena pada dasarnya Microsoft Excel ini memiliki kolom-kolom ini ya secara sama rata ya, defaultnya seperti ini, dan ini bisa kita rubah dengan cara memposisikan arah mouse kita ke bagian sisi antara A dan B. Caranya klik tahan, geser ke kanan seperti ini. Nah, makanya banyak yang bingung ya ketika dia mengetik pertama kali di Excel. Banyak yang mengetiknya di bagian ini ya. Seperti ini. Jika seperti ini salah ya. Makanya terjadi nanti ketika kolom ini ditarik ke kanan, maka bagian kolom yang ini akan kosong, B, C seperti ini. Jadi cara yang benar adalah mengetiknya pada kolom B ya. Cara yang benar adalah mengetiknya pada kolom B, bukan di kolom D. Jadi seperti ini ya. Oke, seperti ini sobat muda. Nah, berikutnya adalah cara menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus pada Microsoft Excel ini, rumus itu fungsinya adalah untuk menentukan jumlah, rata-rata, hasil perkalian, hasil pengurangan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan di Microsoft Excel ini gitu ya sobat muda. Oke, bagaimana cara penggunaan rumusnya ya? Kita buka pada lembar kerja sheet 1. Contohnya saya punya angka 1 di sini. Pada sel B1 saya punya angka seperti ini. Cara penggunaan rumusnya untuk penjumlahan, biasa kita harus menggunakan, diawali dengan simbol sama dengan ya, sama dengan, lalu kita masukkan alamat sel dengan cara mengklik ini, lalu memasukkan operator plus seperti ini, lalu klik lagi ini ya, artinya A1 ditambah B1 ya, maka hasil seperti ini. Nah, yang terlihat nanti ketika Anda mengklik hasilnya, maka yang terlihat di bagian formula ini adalah rumusnya ya. Jadi jika ada seseorang atau teman Anda dikasih soal 1 tambah 2 berapa, dia mengetiknya manual, maka kita bisa lihat dia menggunakan rumus atau tidak. Lihat pada bagian formula barnya, dia menghitungnya tidak menggunakan rumus. Tapi jika menghitungnya menggunakan rumus, maka pada bagian formula akan terlihat seperti ini ya. Oke, berikutnya ini adalah rumus untuk pertambahan. Untuk pengurangan, kita tinggal min seperti ini. Rumus perkalian seperti ini. Rumus pembagian seperti ini ya. Oke, ini cara-cara dasar untuk pemula pengguna Microsoft Excel. Oke, sobat muda, mungkin itu saja. Nanti kita akan lanjutkan kembali tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalam.